Jungler. Gak tahu sih, cuman mungkin karena Beletron sih, karena Cini pakai Kagura dengan Petrify kemarin udah sempet juga dikeluarin sekali, itu asik sih ngeliatnya. Apakah itu dengan kayak dengan drafting kayak gini mereka kayak drafting pasti dan dari RRQ masih kayak agak gambling dengan jungler dari Lele Pingkan gitu mungkin? Pastinya udah dicoba sih. Oh, nggak pastinya mungkin kayak ini percobaan pertamanya itu greedy ya, itu greedy banget namanya. Tapi gambling gambling. Kalau misalkan dia udah coba dan dia udah ngelihat ini bisa works, ya why not gitu. Oke, so kita buktikan aja untuk di game kedua apakah di sini dari Beletron Era berhasil untuk mendapatkan poin penuh, 3 poin lagi mereka bertambah atau mungkin harus membagi poinnya satu sama dengan Era Kimika di game kedua. So, let's go. Here we go. Dan di arah middle di sini juga dari Gyogoi dan juga Princess Poe berada di arah middle yang dimana Chinichu lebih agresif menurut gua. Dengan adanya payung-payung saktinya, Cel di sini udah tandemin aja dengan Queenie yang dimana Queenie yang malah mundur karena kita tahu sendiri betapa impactfulnya dari Frost Moon Search dan juga Stardust Dance, dan kali ini bakal dia langsung diganggu aja buff yang bakal dicuri kemungkinan besar kali ini. Oke, sudah ada. Oh, di reset ternyata memang lebih memilih untuk reset ya daripada diambil sama musuh. Mending reset dulu, tahan dulu, tapi tetap aja takes time menurut gua. Ya karena memang tadi dia kalau misalkan dipaksain dia bisa dipanis gitu kan. Iya sih. Walaupun ya bisa tetap dapat karena dia retrinya juga udah siap. Namun kali ini Vivian ke arah depan masuk lagi kali ini dari linknya. Coba untuk Tempest of Blade dulu dan first blood terjadi. Berhasil mendapatkan 1 kill ke arah jungler dari Lele Pingkan. Akhirnya membuahkan hasil lagi setelah tadi emang ada beberapa roaming nakal sebenarnya dari Beletron Era dan akhirnya berhasil. Dan lu lihat Esmeraldanya jauh banget. Cel jauh banget, sejauh itu, buset. Dan it's okay to be fine ya ternyata ya. Dan masih bisa kabur, dia balik lagi untuk cutting minion. Ini jauh banget, tapi nggak ada yang nggak ada yang aware. Maksud gue bukan nggak ada yang aware juga sih, ada yang aware, tapi mau sampai kapan? Karena dari movement speednya si Esmeralda juga susah banget untuk dikejar untuk early. Iya, dan ini jawabannya oh no, 1 kill lagi terjadi nampaknya Ichel juga harus down. Ini kalau misalkan memang mereka mau ngepanis Esmeralda, paling nggak dia butuh jauh head. Karena memang jauh head ini dia punya damage yang cukup oke di early. Jadi bisa banget kalau emang mau ngepanis Esmeralda. Tapi timingnya ini, kapankah mereka bisa untuk ngepanis Esmeralda? Sementara kita lihat di mana Turtle mulai diinisiasi, Gyogo depan langsung ditarik kali ini sama Valanir, langsung zoning out lagi dan Turtle berhasil diamankan. Masuk dari Queenie dengan Rebel Factor-nya mengincar karena Vivian juga harus down. Langsung mengejar kali ini karena Cel, namun Gyogo yang harus tumbang karena pengejaran dari linknya. Viva masuk ke Tempest of Blade, bakal coba dibalikin kali ini, harus down ke Lele Pingkan, masih bisa ejector dan harus tumbang juga dari Viva. Next target Valanir juga harus down. 4-3 skor sementara, tapi ini trading yang luar biasa juga karena fight awal yang cukup intens menurut gua. So untuk tim RRQ kali ini masih bisa untuk menghela napas lebih panjang lagi menurut gua. Dan ternyata dari Vivian kali ini sudah menyadari kalau ada Ichel di sana dan Vivian mencoba untuk kabur kali ini, coba untuk ngegangguin sedikit dan ternyata bisa kabur dengan sangat baik. Dan Cel di sini sudah dapat buku. Berarti dengan kata lain dia nggak usah mentingin mana lagi. Dan lu lihat kali ini udah semakin dekat dengan kematian dari Lele Pingkan. Dihilangin tiga hero line up banget kali ini. Kalau kena sedikit aja damage area itu pastinya kena tiga-tiganya. Tapi lu lihat kali ini dari Celnya sudah mulai diganggu oleh Lele Pingkan dan juga Queenie. Malah jadi jatuhnya kebalikannya, Lele Pingkan yang terganggu akan Cel. Kehadiran Cel yang sungguh intimidasi sih menurut gua. Kira-kira gimana, Bang? Oke, sementara kalau kita lihat juga kalau sisi positifnya nih, Jauhead jungle cepet banget. Karena dia ada ini kan, ada roketnya itu yang bikin kencang. Namun di top lane bisa kita lihat Ichel 1 versus 1 dan berhasil mendapatkan 1 easy kill. Datang kali dari Vival dan 1 hit, yes. Harus tumbang juga dari Ichel. 5-4 skor sementara, tapi nggak berhenti di sana karena Poe juga berhasil untuk dibunuh. Oke, masih ada Thunder. Oke. Ternyata masih aman. Iya, Tempest of Blade ternyata untuk defensif aja, untuk kabur aja. Tapi ini kayaknya gold barrier-nya bisa diambil penuh sih menurut gua. Ya, ini gold shield-nya bisa banget untuk diambil, tapi hati-hati. Ada Lele Pingkan yang nge-defense dan jangan
Jangan macem-macem, ini jauhetnya juga jauhet jungle, jadi pastinya keras dan sakit. Kita bakal lihat satu target yang berhasil diamankan, yaitu Vivian. Oke, satu hero yang berhasil dibunuh juga, tapi lu lihat kali ini Ical nggak tinggal diem. Palanir coba jaga jarak aja, setidaknya dia bisa kabur, dan Vival mau coba di cover oleh Palanir, tapi Palanir juga sedikit telat. Lele Pingkan back to the post-nya masing-masing, karena lapu-lapu menurut gua agak sedikit struggle ketika matchingnya itu ketemu sama Esmeralda, dan untungnya Esmeralda masih belum tahu kalau ada turtle yang diambil. Tempest of Blade kali ini dan Icel sangat-sangat mudah untuk diambil oleh Vival. Sekali lagi kita nggak usah meragukan lagi ketangguhan dari linknya Vival ya. Tapi dia harus nge-trade sama turtle. Kali ini ya berhasil dapetin turtle dari RRQ. Ini bukan main-main juga gitu kan, dimana Jauheadnya berhasil punya buff turtle dan ditarik ternyata dari Princess Paw. Sakit banget Asta Bubble Force ke depan dan harus tumbang juga dari Cini. Coba untuk mengejar ke arah Vivian, mungkin di belakang sudah ada Chell yang masuk kali dengan Falling Star Moon, belum berhasil connect dan langsung harus mundur. Agak sayang ternyata 8-6 skor sementara, tapi lo lihat kali ini di arah atas Ruby-nya bahkan berduel saja melawan Benedetta. Siapa yang akan menang duelnya nanti? Oke, Palanir dalam keadaan low parah dan killing spree diambil oleh Lele Pingkan. It's looking good untuk sekarang dari Lele Pingkan. Jauhead junglernya, kira-kira ini bakal jadi momentum yang bagus untuk RR Kimika mendapatkan fight-fight lainnya atau gimana nih Bang? Ya kalau memang misalkan akhirnya berjalan kayak gini terus, lama-lama bisa dipegang momentumnya sama RRQ gitu kan. Kita tahu dia punya 3 hero tabrak. Dia ada Jauhead, dia ada Lapu-Lapu, dan kali ini Lapu-Lapu Bramble Fighter ke arah bottom lane. Fokus untuk clear minion, dia nggak mau sampai kehilangan satu turret. Namun kali ini yang agak sedikit berbahaya, di mana udah dipotong juga minion di belakang. Dia bakal coba untuk fokus ke arah depannya. Sementara kita lihat Gyogoi pasifnya udah ke-trigger. Udah ke-trigger banget, dan Kui ini kali ini udah struggle banget di arah belakang, dan oke, Tempest of Blade-nya nggak kena, tapi dia masih bisa untuk dapetin killing spree plus outer turret di arah bawah. Dan ini menjadi momentum balik ke tim Beletron Era, yang dimana mereka mendapatkan penguasaan map lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding RR Kimika, yang dimana RR Kimika struggle banget, ke-push banget bahkan sampai inner turret, dan sakit banget. Mega kill didapatkan oleh Vival, nggak berhenti di situ kayaknya. Lele Pingkan Lele Pingkan dibiarkan hidup, tapi lu lihat cutting minion lagi dari Esmeralda, enak banget loh. Sampai ketemu lapu-lapu aja kayak oke, lapu-lapu doang, gue berani. Dan diputer-puterin aja, dijogetin terus di sana. Dan lu lihat kali ini dalam keadaan low parah, Chell apakah masih bisa selamat? Enggak, mega kill ternyata oleh Lele Pingkan. Palanir buying time, tarik 3 orang, tapi sayang nggak ada following damage yang masuk ternyata. Ichel buying time-nya cukup lama kali ini dari Palanir, tapi belum saja ada backup, dan backupnya agak sedikit telat, yang padahal dimana mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 colong waktu yang cukup lama dari Palanir. Ya dimana Kagurannya dia tadi nggak ada ultimate, dia nggak punya Ying yang overturn. Jadi dan kalau kita lihat dari Vival juga dia nggak ready dengan positioningnya, makanya harus dibiarin mundur gitu kan. Dan kali ini Turtle berhasil diamankan walau sudah coba di open. Kali ini Queenie masuk ke arah depan, langsung ditarik lagi dengan Divine Jasmine, masuk juga dari Chell dengan Falling Star Moon sama Vivian. Tetap harus tumbang, dan Queenie itu strong, dia bisa buying time dengan sangat lama di depan. Namun kali ini Tempest of Blade dan defensive Tempest of Blade ternyata nggak berani terlalu maju, sementara mid lane-nya mulai di-push. Udah ada Ichel di mid, udah coba di-clear juga, dan udah mulai datang kali ini. Oke, coba dikejar lagi kali ini, mengejar ke arah Cini, namun harus sedikit berhati-hati karena nggak boleh terlalu terobos ke dalam turret. Ya, kalau out of position itu bisa banget untuk di pick up, dan Ichel dalam masalah kali ini, dan Ichel pun harus down kali ini, tapi outer oke, Falling Star Moon bagus banget, berhasil untuk dapat satu pemain kan nggak, dan Pingkan malah kesatuan oleh seorang Vival, dan Asap Bubble diambil oleh Vival. Untungnya 2 kill yang sangat penting, dan walaupun memang mengorbankan outer turret, tapi dengan adanya shutdown itu terbayar mahal banget loh. Oke, dengan ya dia berhasil dapetin shutdown, kali ini goldnya mulai nembak lagi langsung dari RRQ, dan Vival dengan prima dia punya 2 buff, bisa banget untuk ngebalikin keadaan di arah mid lane gitu kan. Namun mereka harus menunggu juga nih kemampuan inisiasi dari teman-teman BTR. Sebenarnya itu menitik beratkan di Vivian, dimana ketika Vivian punya flicker dan dia punya Divine Judgment, itu bisa banget untuk tangkap 1. Dan kayak gini nih, Divine Judgment menangkap 1 karena Ichel kali ini coba untuk bertahan, namun oleh Falling Star Moon nggak bisa bertahan lagi, dan Ejector masih bisa dihindari dengan Tempest of Blade. Langsung bermain dengan Dev One Shot kali ini, 1 hit lagi dari Lele Pingkan. Too strong dan berhasil mendapatkan shutdown kali ini, mengejar ke arah Vivian. Masih ada flicker,
Cel harus sedikit mundur juga, nggak boleh terlalu greedy. Namun Cini yang udah siap kali ini terbuka vision dengan Molina. Masuk lagi kalian dari Cel, mengincar ke arah Gyokoi. Dia masih punya pasif harusnya, dan yes, pasifnya muncul. Dan kali ini masih bisa selamat, tapi nggak untuk Princess Pow. Wow, 2 orang down, dan ini waktunya untuk nge-push, nge-press lagi, dan inner turret berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman Beletron Era, di mana Valanir kali ini akan berhadapan ku ini. Backupnya udah datang juga, langsung ditabrak. Hahayu, dah lah langsung ya, 3 pemain langsung masuk aja, dan outer turret di arah middle juga sudah hancur. Calling Star Moon pas banget, 2 pemain langsung hilang begitu saja beserta Lele Pingkan kali ini. Dan oke, dari Cini juga harus down kali ini, dan posisinya adalah Vivian dan juga Cel harus baik time selama mungkin. Queen udah masuk, Tempest Oblate masuk dan berhasil untuk mendapatkan master kill, mendapatkan seorang lapu-lapu, dan Ica pun harus down gas sebentar lagi, dan yes, double kill didapatkan oleh seorang Cel. 19-13 di menit 10. Walaupun memang ada perlawanan juga ya dari RR Kimika, tapi menurut gua too strong tetap saja untuk Beletron Era, karena melihat dari Vival yang benar-benar overpower dengan menggunakan linknya. Berkali-kali kita lihat Lele Pingkan jatuh-jatuhan dan banting tulang untuk RR Kimika. Cuman tetap saja damage dari teman-teman Beletron itu masuk semua ke Lele Pingkan. Walau bahkan tadi kita lihat juga kayak instantly dead banget, kena Falling Star Moon, 2 orang tiba-tiba hilang. Oke, dan tadi kondisi di warnya sayangnya dari Vival dia nggak punya purple buff, makanya dia nggak bisa terlalu menggila tadi, karena ya tidak adanya purple buff untuk Link ini benar-benar berat sih. Dia nggak bakal bisa pakai 4 Defiant Sword, jadi harus lebih santai lagi. Dan ini Queen-nya trust banget sih, sumpah dia benar-benar bisa buying time di depan, tapi ya semakin berjalan waktu ya dia makin nggak bisa buying time gitu, dengan damage dari teman-teman Beletron juga mulai makin sakit. Sementara kita lihat di mana Vivian yang udah ready dengan defense judgment dan flickernya, tinggal menunggu satu target. Siapakah target yang bakal coba dimakan nantinya? Yes, dan Lord pun kayaknya udah mulai di setup deh sama Beletron Era, yang dimana kayaknya sulit juga untuk dikontes. Walaupun di sisi lain juga dari RR Kimika juga punya inhibitor turret ya untuk defense. Tapi di sisi lain kali ini Queen ini udah deket banget dengan kematian, dan ditarik lagi pakai defense judgment. Ada Brave Fighter tapi itu nggak begitu berguna. Kali ini Tempest Oblate juga berhasil untuk mendapatkan kill, kan nggak, ternyata Ichel mencoba untuk kabur tapi tetap saja tertangkap oleh Valanir. Dan di sisi lain kali ini Cel berhasil untuk menangkap satu pemain itu dari Po, tapi sayangnya lepas dengan dari Falling Star Moon. Lele Pingkan kali ini bakal coba untuk kabur, tapi lu lihat Cel begitu semangat untuk mengejar targetnya. Lord pun dengan sangat mudah diambil sekali lagi oleh Beletron Era, Bang. Oke, kali ini RRQ yang harus melakukan defense karena Lordnya berhasil diamankan dari teman-teman Beletron. Ini titiknya sebenarnya di Queen ini. Queen ini bisa nge-open depan duluan, ngasih space sedemikian rupa. Akhirnya Lele Pingkannya free, mungkin ya bisa nanti untuk melakukan defense dengan baik. Permasalahannya kalau defense kita bilang high ground, mungkin ada Ichel gitu kan, dengan Benedetta-nya dia masih bisa ngedefense mungkinnya nanti. Dan ini tergantung sama kedua roamer dan supportnya. Ketika roamer dan supportnya bisa bekerja sama untuk nempel satu hero mungkin dengan Molina, dengan heal nantinya, itu mungkin bisa membuat dari jauh headnya ini jadi makin strong dan masih bisa ngedefense. Tapi kita bakal lihat nih, dimana Lordnya juga udah mulai sampai ke arah top lane, bakal coba ditabrak sepertinya. Sementara kalau kita lihat dari Ichel, dia ada di bagian depan, dia fokus dulu ke arah minionnya. Sementara datang kalian dari Cel ini udah jadi banget, dia udah cukup strong. Dan kita lihat di mid lane juga mulai dihancurin dari inhibitor turretnya. Berhasil diamankan satu buah inhibitor turret yang ada di mid lane. Yes, dan apakah ini the final touch untuk Beletron Era mendapatkan game kedua kali ini? Tapi kita lihat dulu, ini kita turret di arah bawah udah hancur juga. Berarti ini udah ada lampu hijau untuk masuk ke pekarangan rumah dari RR Kimika. Langsung ditabrak begitu aja, lo lihat. Oh, ditarik Ruby. Nice play, defense judgment. 3 orang kelok sama sekali nggak bisa gerak. Ichel dalam keadaan sekarat masih bisa kabur ternyata, tapi Lele Pingkan yang harus mendapatkan damage yang masuk. Tapi lo lihat, bakal langsung fokus aja menuju ke arah kristal. Ada tas bahkan dari Vivian. Lo lihat kali ini dari Ichel pun harus banting tulang banget untuk menjaga kristal. Tapi di depan dengan bermain Immortality tetap saja mendapatkan game kedua dari Beletron Era. Oke, congratulations dari Beletron, berhasil mendapatkan 2-0 kali ini. Dan nice try juga dari RRQ dengan stratnya.